warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya lahir 19 Mei 1988. Saya tinggal di Bekasi, Kampung Sawah, RT 02 RW 06, Desa Tikarakuman, Saitu Bekasi. Saya bekerja di PT Cikarang Presisi sebagai operator produksi. Saya semester 6 di kampus IKMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Sini materinya yaitu membangun bangsa Indonesia menuju negara yang maju, atau menemukan akar permasalahan keterpurukan bangsa Indonesia dan solusinya untuk membangun bangsa Indonesia menuju negara yang maju. Seperti itu. Oke, langsung aja. Globalisasi dunia di bidang ekonomi dan budaya telah menyebabkan berbagai krisis yang menggoncang hakikat kemanusiaan, yakni peningkatan ketimpangan sosial dan kemiskinan, deteriorasi ekologi serta perbangsa, ketenggangan sosial. Terlebih daripada itu, globalisasi juga ikut mencerabut akar kemandirian komunitas lokal. Terlebih daripada itu, globalisasi juga ikut mencerabut akar kemandirian komunitas lokal. Rentetan dampak lanjutan lain dalam proses itu juga menyebabkan kerentanan ekonomi lokal hingga tidak berdaya menghadapi ragam bentuk perubahan. Adapun dampak berikutnya yang lebih mencemaskan lagi terkait dengan persoalan kemandirian masyarakat desa dan kota yang kian melemah. Ketergantungan mereka terhadap produk dan jasa dari luar sistem kian tinggi tanpa terkendali. Tak jarang akhirnya sampai menimbulkan pola hidup konsumtif, hedonis dan mudah terpengaruh oleh tekanan penetrasi pasar global dan pada gilirannya mengikis akar kemandirian masyarakat. Sebenarnya pembagian dikotomi desa kota dalam konteks penanggulangan kemiskinan belum dapat dikatakan tepat. Hal ini dapat disimak dalam penjelasan Schumacher 1999 yang menjelaskan terjadinya proses saling meracuni, mutual poisoning proses antara desa dan kota. Kota meracuni desa dengan ragam produk industri, sementara daya beli masyarakat desa rendah. Keputusan mereka tetap mengkonsumsi aneka produk industri mengakibatkan belitan kemiskinan di desa semakin menguat. Baliknya, desa meracuni kota dengan gerak arus urbanisasi kaum pengangguran yang sulit dibendung. Urbanisasi terjadi tanpa terkendali, terutama di negara-negara yang ketimpangan pertumbuhan antar wilayah yang cukup tinggi. Beberapa ciri pembeda wilayah desa kota memang secara faktual dapat dilihat secara kasat mata, yang menunjukkan bias pembangunan fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Berpijak dari ciri desa kota tersebut, kota lebih memberikan kesan yang lebih maju daripada desa. Kehidupan di perkotaan seolah-olah memberikan suasana menjanjikan bagi tiap urban yang silau dengan cara kehidupan glamor, penuh kemewahan, fasilitas sosial dan fasilitas umum memadai, berbagai gedung menjulang tinggi, dan masyarakat bergaya hidup modern. Semua sisi kehidupan kota seolah memberi kesan kemakmuran hidup. Padahal di balik itu ternyata beberapa studi yang dilakukan Santoso 1991 dan Evers 1982 menemukan bahwa di sisi lain kehidupan kota yang menunjukkan kemajuan, terdapat keterbelakangan yang mencerminkan potret ketidakberdayaan
kemiskinan yang terkonsentrasi pada pemukiman kumuh atau slum area. Kehidupan masyarakat di perkotaan kelas bawah dengan meminjam terminologi Hans-Dieter Heffer 1982 sebagai masa apung kota mencerminkan realitas sebuah kehidupan yang serba terbatas. Masa apung kota yang lebih dikenal dengan istilah warga miskin atau wong melar merupakan refleksi dari keberadaan kaum tak beruntung, umpama tunawisma, tunakarya, gelandangan, pengemis, buruh kasar, dan anak jalanan. Mereka cenderung tinggal tak menentu di sembarang tempat seperti belakang gedung bertingkah, kolong jembatan, pinggiran rel kereta api, tapi bantaran sungai, kios kosong, tepi bantaran sungai, kios kosong di sudut pasar, trotoar pertokoan, perkuburan umum yang kontras berbeda dengan kondisi kehidupan gemerlap di permukaan kota. Adam 1964 menjelaskan, kaum miskin di perkotaan biasanya hidup bergerombol dalam satu kawasan yang disebut Kampung Gembel. Sebagian masa apung kota di Kampung Gembel mendirikan rumah kardus, gubuk, dan pondok reot untuk difungsikan sebagai rumah tinggal. Kehadiran rumah kardus, gubuk, dan pondok reot hanyalah satu dari sekian ciri untuk menggambarkan potret kemiskinan perkotaan. Gambaran ciri lain yang lebih menyedihkan dari kaum miskin kota seringkali kita lihat dari fakta tingkat ekonomi rendah, tingkat pendidikan rendah, akses terhadap fasilitas kesehatan lemah, kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, selalu terlilit hutang, pekerjaan tak tetap, lokasi pekerjaan berpindah-pindah dan sering diubur aparat. Tak jarang warga miskin di perkotaan terlibat tindak kriminal yang meresahkan kehidupan sosial. Potret lain dari kemiskinan kota yang mengharukan terekam dari kisah tragis Supriyono yang tidak kuat membayar pengobatan dan pemakaman anak Indonesia, sehingga terpaksa membawanya pulang ke kampung halaman yang menaruh jenazah dalam gerobak. Kisah Supriyono adalah sebuah ilustrasi kecil dari kesetumpukan masalah kemiskinan di perkotaan yang berlangsung ibarat gunung es. Seperti itu. Masih banyak kemalangan lain yang kerap menimpa kaum tak beruntung dari segi ekonomi ini. Menyadari kompleksitas persoalan kemiskinan di perkotaan mendorong pemerintah Indonesia melakukan beragam upaya untuk mereduksi dampak yang dimunculkan. Meski laporan mengenai penurunan jumlah penduduk miskin dalam lingkup nasional menggembirakan, yakni pada kurun waktu tahun 1999 sampai 2002 diinformasikan jumlah penduduk miskin terkurang dari 9,57 juta jiwa atau dari 47,97 juta orang menjadi 38,4 juta jiwa. Demikian pada tahun 2005 sampai 2006 menjadi 39,3 juta jiwa, dan tahun 2007 menjadi 37,17 juta jiwa dari total jumlah penduduk setahun silam. Menurut versi BPS tinggal 12,49% atau setara dengan 30,02 juta jiwa. Namun persoalan kemiskinan tetap urgent diperhatikan secara serius. Bertolak dari persoalan kemiskinan di perkotaan, memotivasi bahasan pada makalah dipusatkan guna mengkaji tentang konstruksi akar permasalahan dan solusi kemiskinan di perkotaan. Perumusan masalah bagaimana konstruksi akar permasalahan yang menyebabkan masyarakat di perkotaan rentan terbelit belenggu kemiskinan. Solusi apa yang strategis dilaksanakan untuk mereduksi ancaman kemiskinan pada masyarakat di perkotaan? Atau mengkaji, di sini tujuannya untuk mengkaji dan menemukan konstruksi akar permasalahan
yang menyebabkan masyarakat di perkotaan rentan terbelit belenggu kemiskinan. Kedua, mengkaji dan menemukan solusi yang strategis dilaksanakan untuk mereduksi ancaman kemiskinan pada masyarakat perkotaan. Nah, hasil dari pembahasan konstruksi akar permasalahan kemiskinan di perkotaan. Kemiskinan acap kali diponis sebagai penyakit sosial ekonomi yang perlu dijauhi. Ada juga yang menyebutkan kemiskinan sebagai borok pembangunan perlu segera diobati. Ada pula beberapa pihak yang menyatakan kemiskinan identik dengan nasib atau suratan takdir yang ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Meski demikian, ada kesempatan ini perlu disepakati bahwa kemiskinan merupakan realitas sosial yang bisa menimpa suatu kelompok masyarakat tertentu karena di latar belakangi berbagai akar permasalahan. Oleh karena itu, kemiskinan bukanlah suatu fakta yang sosial yang secara mendadak muncul, begitu juga akibat faktor penyebab tunggal. Belenggu kemiskinan bersifat multidimensional dan cenderung membentuk siklus yang secara berkesinambungan dan terus berlanjut sehingga sulit diputus pada fase manapun yang dilalui. Pemahaman terhadap kemiskinan tidak boleh hanya didasari pada ketiadaan, kekurangan, keterdesakan ekonomi semata. Lebih penting lagi dipahami bahwa kemiskinan juga merupakan perwujudan dari realitas kegagalan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan hidup, hak dasar, keadilan dalam pelakuan hukum, kesetaraan gender, dan kehidupan yang beradab dan bermartabat. Kaum miskin dimanapun berada selalu menduduki posisi yang marginal. Eksistensi diri mereka senantiasa terpinggirkan. Aspirasi yang dipunyai kaum miskin tak tersurarkan karena keputusan yang diambil lebih baik memilih sikap diam. Kemiskinan tidak boleh dibiarkan berlangsung terus karena akan menjadi beban yang semakin berat dan berlarut bagi masyarakat. Sebelum memulai pemberdayaan masyarakat miskin, perlu mengidentifikasi secara cermat akar permasalahan yang melatar belakangi beserta kekuatan pengaruh yang timbulkan. Konstruksi hubungan antara beragam akar permasalahan juga perlu dipahami secara mendalam guna memudahkan perumusan solusi kemiskinan yang strategis direncanakan menurut hasil penelitian dari Santoso dan Priona tahun 2009. Terungkap bahwa akar permasalahan kemiskinan memiliki konstruksi hubungan yang saling bertautan. Suatu ketika, tautan antar akar permasalahan tersebut terkonstruksi dalam bentuk jaringan laba-laba. Bagi masyarakat di perkotaan berarti akar permasalahan yang dimaksud dengan dilihat. Udah selesai 3 Nah, di sini akar permasalahan pokok megas yang bersetara dan agama satu yang bersifat internasional. Kekuatan pengaruh akar permasalahan pokok berbeda dengan penyebab tingkat keparahan kemiskinan di perkotaan. Solusi strategis kemiskinan di perkotaan, kendati pun kita secara eksplisit telah mengharamkan economic growth oriented, namun dalam banyak hal menunjukkan bahwa pendewaan terhadap pembangunan berupa angka-angka ini tetap menjadi target prioritas yang justru mematikan kreativitas dalam membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Pembiaran terhadap kaum miskin untuk menghadapi sendiri berbagai persoalan hidup tentulah merupakan bentuk layanan ya sektor perkotaan. Saya yakin banyak di antara kita hafal dan paham berapa sih angka pertumbuhan ekonomi yang dari tahun ke tahun menjadi impian para perencana dan pelaksana berbagai proyek pembangunan yang bersifat tidak proper, apalagi Kapolres. Kita menjadi terbiasa tatkala mendengar kaum miskin di perkotaan diklaim sebagai penduduk liar hingga membiarkan mereka terjebak dalam jerat persoalan pengangguran. Kita merasa awam mungkin karena kelalaian memikirkan beberapa kebutuhan air bersih untuk warga miskin
yang terpaksa mereka beli walau harganya setara premium. Tidak hanya itu, kealpaan kita juga terkait ketidaktahuan tentang kebutuhan kaum miskin di perkotaan untuk memperoleh hunian layak dan fasilitas sanitasi yang manusiawi. Selanjutnya, akar pertumbuhan ekonomi yang ada perlu dikritisi, belum mencerminkan kondisi real di masyarakat. Ada kawan saya ahli ekonomi, dia dengan bangga menghitung bahwa jika Jabodetabek ini menjadi sebuah negara, maka GNP mereka menjadi 10.000 lebih atau setara dengan negara maju. Sementara GNP real kita mengacu pada data World Development Index Database yang dirilis oleh Bank Dunia pada 1 Juli 2009. Malaysia berada di urutan ke-79 dengan GNP per kapita sebesar 13,740 US dollar per tahun. Sedangkan Indonesia berada di urutan ke-146 dengan GNP per kapita sebesar 3,830 per tahun untuk setara dengan 38 jutaan per tahun rupiah. Mencermati data di atas, tentunya kita janganlah melihat angka rata-rata nasional bahwa pendapatan kita rata-rata 38 atau 2,15 juta. Bukan ini yang kita lihat, tapi bagaimana penyebarannya. Ada sekelompok masyarakat yang berpenghasilan sangat tinggi, dan ada banyak masyarakat yang harus dan terpaksa rela dengan penghasilan yang pas-pasan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas belum tercapai karena belum mencerminkan keadilan ekonomi. Wajah rumah kardus, gubuk, dan pondok reot yang menjadi salah satu korban dari kebijakan pertumbuhan ekonomi yang seolah meniadakan pentingnya memprioritaskan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Kita melihat bahwa bangsa yang maju sangat memperhatikan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Cina merupakan salah satu negara yang mampu memberdayakan keterampilan teknik dan kejuruan pada sebagian besar anggota masyarakat, serta didukung oleh negara. Memang pendidikan ini butuh waktu yang relatif panjang, namun hasilnya sangat efektif. Kebutuhan tenaga kerja kesehatan media misalnya dihasilkan dengan cepat untuk mendongkrak derajat kesehatan masyarakat dengan barefoot dokter atau dokter tanpa ijazah. Pencermatan data GNP untuk Qatar dan Kuwait dianggap sebagai negara kampiun dalam soal GNP tahun 1990. Kuwait dan Qatar dinyatakan sebagai negara tertinggi di dunia. Akan tetapi kita jangan terburu-buru concluded bahwa Kuwait sebagai kampiun mengalami kemajuan di mana seluruh masyarakatnya sejahtera. Karena setelah dicermati dengan ukuran-ukuran keterbelakangan lain yang lebih rinci, ternyata negara ini masih harus membangun pusat-pusat industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, mendidik rakyat agar terampil, dan supaya distribusi kekayaan tidak hanya terkonsentrasi di tangan segelintir elit yang berkuasa. Mereka juga harus melakukan redistribusi pendapatan pada rakyatnya secara lebih adil. Tentu hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah dan cepat teratasi, walaupun masalahnya tidak sekompleks di Indonesia. Persoalan ini yang menyandra kemiskinan kita tetap membandel, yaitu berkenaan dengan masalah perekonomian nasional yang sudah semakin terbuka dengan adanya AFTA dan ALFEC serta sejenisnya. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi seperti di era sebelum sulit dipertahankan. Artinya perekonomian domestik kian rentan, termasuk juga sistem perekonomian di perkotaan, dan tentu saja mendera masyarakat kota. Salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap masalah tersebut yaitu terjadinya peningkatan harga-harga
berbagai komoditas khususnya di perkotaan hingga tak terjangkau oleh daya beli masyarakat miskin di perkotaan yang belum juga membaik. Masyarakat miskin perkotaan tidak dapat mengakses beberapa hal penting yang sangat dibutuhkan oleh mereka, yaitu kebutuhan gizi ideal, kesehatan ibu dan anak balita, pendidikan dasar, aksesibilitas terhadap air bersih, dan juga kecukupan kebutuhan senantiasa minuman di lingkungan pemukiman kumuh. Kelima, kebutuhan dasar ini menjadi masalah yang serius bagi masyarakat perkotaan. Sebagai akibat dari tidak tercukupinya kebutuhan dasar minimum ini, maka menjadikan mereka memperoleh kemajuan dalam kerapuhan, keterbelakangan, kerawanan, ketakberdayaan, dan keterentanan. Sehubung dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang serba minim tersebut, Santoso 1991 menemukan bahwa pada kota-kota yang berbasis industri terdapat penyebab seseorang menjadi gelandang atau homeless community. Ada dijumpai perbedaan yang berarti pada latar belakang yang mengakibatkan seorang masuk kondisi miskin di perkotaan antara bercorak industri dengan non-industri. Pada kota-kota non-industri, seseorang menjadi gelandangan atau pengemis lebih disebabkan oleh karena tekanan ekonomi di pedesaan. Sedangkan pada kota industri, penyebabnya menjadi lebih kompleks, termasuk di dalamnya disintegrasi keluarga, broken home, mengusurkan, dan depresi psikologis. Oleh karenanya, mestinya sistem penanggulangannya tidak dapat disamaratakan. Pada dasarnya, kepedulian untuk mewujudkan masyarakat kota yang lebih baik dan terbebas dari kemiskinan telah berlangsung selama ini melalui berbagai upaya yang dinilai strategis, baik oleh warga masyarakat sendiri maupun pemerintah dan pihak-pihak yang lain seperti LSM, swasta, dan bahkan sebagian pesantren. Upaya yang dilakukan beragam dan terus bergulir seperti yang ditawarkan pemerintah, antara lain yaitu kredit ketahanan pangan atau KKP, jaringan pengaman sosial atau JPS, bantuan langsung tunai BLT, Miskin Akses Skin, P2KP, dan terakhir PNPM Mandiri, perkotaan, dan masih banyak program lain. Kesemua program tersebut memang diakui sudah memberikan kontribusi yang tidak kecil terhadap tahap awal pemberdayaan masyarakat. Sayang bahwa di balik keberhasilan yang dicapai perlu dicatat dan direnungkan kembali bahwa aneka bentuk program itu belum optimal berhasil menyentuh semua kepentingan lapisan masyarakat, khususnya kaum miskin, yang seyogianya perlu segera mendapat prioritas menurut hemat. Tahun 2006, Suhart 2004, serta Santoso 2006, ada beberapa kesalahan paradigmatik dalam memandang kemiskinan, yaitu membangun yang berlangsung sementara ini masih terlalu berorientasi ekonomi. Begitu juga saat memandang persoalan kemiskinan, pada hal yang sebenarnya kemiskinan mestinya dipandang dari aspek multidimensional itu dan membangun lebih bernuansa kreatif ketimbang produktivitas. Kita lebih banyak memandang kemiskinan dari kemurahatian. Pemerintah yang murah hati itu yang mau memberikan bantuan secara ekonomi dan untuk modal atau uang. Kondisi ini tidak memunculkan dorongan dari dalam pihak si miskin untuk bangkit dari keterpurukan. Justru yang terjadi adalah ketergantungan pada pihak lain dan akhirnya sulit dihadapkan untuk menjadi produktif dan mandiri. Dan masyarakat miskin belum diposisikan sebagai subjek, tetapi justru sebagai objek. Dan pemerintah masih dominan berperan sebagai penguasa, bukan sebagai fasilitator.
Jangan dilihat apa yang tidak dimiliki orang miskin, tapi lihatlah apa yang dimiliki olehnya. Dijadikanlah potensi personal diri. Adapun solusi strategis yang dinilai mampu menyelesaikan paling tidak mereduksi kemiskinan di perkotaan beragam. Beberapa di antaranya terinci di sini. Meningkatkan pendidikan non formal, ramping perilaku, penguatan jaringan, banyak sebetulnya yang tidak saya sebutkan. Cuman sini kesimpulan dan saran saya, kemiskinan masyarakat di perkotaan merupakan realitas sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Konstruksi akar permasalahan kemiskinan di perkotaan suatu ketika membentuk jaring laba-laba yang sulit diputuskan. Namun bukan berarti tidak ada jalan untuk meretas jalan ke arah kehidupan yang lebih baik. Pendidikan dasar dan keterampilan dasar untuk dapat survive serta kebutuhan fisik minimum sangat perlu untuk diperhatikan. Demikian. Saya menekankan pada salah satu hal penting bagi penekanan kaum miskin kota pada akses pendidikan agar mereka survive. Pengalaman pejuang kemiskinan di Kamboja mengembangkan pendidikan patut mendapatkan apresiasi. Di tengah suasana pasca perang yang tidak kondusif, masih selalu ada jalan untuk meretas kemiskinan. Di masa yang akan datang, kelihatannya knowledge based for reducing poverty ini masih akan terus survive. Kerjasama negatif integratif diperlukan untuk merealisasi solusi strategis bagi reduksi persoalan kemiskinan di perkotaan. Seperti itu. Ya, terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, ada salah-salah penyampaian. Saya minta maaf yang seluas-luasnya. Akhirnya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.